Prabowo terima medali kehormatan dari Komando Khusus Amerika Serikat. Menhan Syafri terima kunjungan Menhan Singapura. Tarif impor 19% Amerika Serikat masih bisa diturunkan. Satgas Pangan Polri tetapkan 3 tersangka baru kasus beras oplosan. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 4 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Selain itu, Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas penguatan kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Fenton, Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 4 Agustus 2025. Pertemuan tersebut berlangsung hangat diawali dengan sapaan salam hormat. Keduanya berbincang tentang penguatan kerjasama Indonesia-Amerika di bidang pertahanan. Pada kesempatan itu, Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan US Special Operation Command kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan medali tersebut merupakan penghargaan atas dedikasi Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membangun kemitraan tak ternilai dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat. Jenderal Fenton mengalungkan medali kehormatan itu langsung kepada Presiden Prabowo disertai pemberian cenderamata. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen haru dirasakan Chelsea Gracia, anak 9 tahun dengan kelainan tulang langka yang kini bisa bersekolah berkat dukungan Presiden Prabowo dan tim. Sang ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang membuat Chelsea semangat untuk belajar dan dalam keadaan baik. Momen bahagia dirasakan Chelsea Gracia, anak berusia 9 tahun dengan kelainan tulang langka yang kini sudah bisa bersekolah di sekolah dasar negeri. Ibunya, Elsa Day, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan bantuan yang membuat Chelsea dapat pindah ke sekolah tersebut. Dalam video yang diunggah Elsa Day di Instagram @chelseagracia.m, Elsa Day menuliskan ucapan terima kasih untuk Presiden Prabowo dan tim atas semua atensinya dan suportnya untuk Chelsea. Kini Chelsea tampak bersama teman-temannya di depan kelas dengan suasana hangat dan ramah. Elsa Day berharap putrinya tumbuh sehat, bahagia, dan merasa bangga atas kestabilan Chelsea selama ini. Chelsea yang lahir dengan tulang bengkok ekstrim yang mempengaruhi banyak bagian tubuh, termasuk tulang punggung yang menekan paru-paru dan jantung, sehingga sering membuatnya sesak nafas. Saat ini, berat badan Chelsea hanya 13 kg, dan sang ibu terus berharap agar Chelsea mendapatkan penanganan medis terbaik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu pimpinan PGI dan GAMKI di kantor PGI Jakarta dalam membahas penguatan toleransi dan persatuan bangsa. Pertemuan ini menyoroti isu intoleransi, peran organisasi keagamaan, serta komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan kebinekaan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke kantor PGI di Jakarta pada Senin 4 Agustus untuk berdialog dengan jajaran pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Audiensi ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis menjadi topik pembahasan, seperti peningkatan toleransi antar umat beragama, penanganan kasus intoleransi, serta keterlibatan aktif organisasi keagamaan dan kepemudaan dalam memperkuat jalinan kebangsaan.
Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi, menyoroti pentingnya peran negara dalam merespon kasus intoleransi, termasuk penegakan hukum dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Wapres juga menerima masukan terkait keterbatasan tenaga pendidik agama di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Menanggapi hal tersebut, Wapres menyatakan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif di sektor pendidikan dan sosial. Turut hadir mendampingi Wapres dalam agenda ini, PLT Sekretaris Wapres Al-Muktabar dan Deputi Dadan Wildan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Pusat Statistik umumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi daripada kuartal 1 2025, yakni 4,87%. Pertumbuhan ini berada di atas rata-rata angka psikologi RI 5%. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohedi Mahmud, menjelaskan bahwa produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.947 triliun. Sementara, berdasarkan harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun. Sebagai perbandingan, pada kuartal 2 2024 lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05% year on year. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Pertumbuhan ini juga melampaui capaian kuartal 1 2025 yang tumbuh 4,87% year on year. Dan pada kuartal 2 2024, PBD atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.536,5 triliun dan harga konstan Rp3.231 triliun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada 4 Agustus 2025. Kementerian PAN-RB berperan untuk memastikan tata kelola kelembagaan sekolah rakyat berjalan secara efektif dan efisien. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB berperan memastikan tata kelola kelembagaan sekolah rakyat berjalan secara efektif dan efisien, termasuk menyiapkan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Hal ini penting agar kelembagaan program ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki daya dukung yang berkelanjutan dari sisi organisasi dan sumber daya manusia. Dalam kunjungannya ke SRMP 17 Tabanan Bali pada 4 Agustus 2025, Menteri PAN-RB Rini Widiantini meninjau langsung kegiatan belajar mengajar sekolah rakyat yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan bermutu, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan. Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa sekolah rakyat mencerminkan pendekatan shared outcome yang menjadi prinsip dalam reformasi birokrasi, bahwa keberhasilan birokrasi terletak pada dampak nyatanya bagi rakyat, bukan pada banyaknya aturan yang dibuat. Sekolah rakyat tentunya merupakan salah satu daripada program prioritas Bapak Presiden selain program makan gizi, koperasi desa, cek kesehatan gratis, dan rumah rakyat. Dengan adanya sekolah rakyat ini, kita akan melaksanakan pendidikan secara
setara dan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Di sini juga mereka mendapatkan makanan gizi yang gratis, kemudian juga pemeriksaan kesehatan. Dan ini merupakan program yang mendekatkan negara kepada masyarakat. Program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara karena tidak hanya memberi pendidikan gratis, tetapi juga gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 6 menteri dari Kabinet Merah Putih menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan PP Tunas sebagai upaya sinergi lintas kementerian untuk melindungi anak dari resiko paparan negatif di ruang digital. Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan pembukaan Festival Lindungi Anak di Era Digital, Digital Aman, Anak Hebat di Museum Penerangan TWI Jakarta Timur pada Kamis 31 Juli 2025. Nota kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak atau PP Tunas sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital. Penandatanganan dilakukan oleh Menkom Digi Mutia Hafid bersama Mendagri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Dalam sambutannya, Menkom Digi Mutia Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak di ruang digital sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Mutia menjelaskan salah satu hal yang diatur PP Tunas adalah penundaan aktivitas anak di ruang digital hingga mencapai usia tertentu, serta penyediaan ruang aktivitas fisik agar anak tidak terus terpapar oleh gawai. Dalam pelaksanaan PP Tunas yang telah ditandatangani Presiden, dalam pelaksanaannya kita harus bersama-sama, terutama dengan Kementerian PPPA, untuk mengatur giat-giat lain alternatif ketika anak-anak ini kita tunda usianya, jadi permainan anak dan lain-lain ini rasanya lintas kita semua, baik PPPA maupun Dikdasmen, Kementerian Agama yang juga membawahi berbagai sekolah-sekolah berbasis agama, Kakak Mendagri yang menguasai seluruh daerah di Indonesia dalam sisi aturan ramah anak, Kakak Mendagri mungkin kita bisa dibantu di situ, terutama untuk penyediaan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas. Kemudian juga ranah keluarga yang juga penting untuk diperhatikan oleh Kakak Menteri atau Kepala BKKBN, karena anak-anak pada prinsipnya juga paling lama berada waktunya bersama keluarganya. Dengan demikian kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kakak-kakak menteri yang telah hadir dan bahwa hari ini menjadi langkah nyata kita berkolaborasi lintas sektor, bergotong royong sesuai pesan Presiden agar kita selalu kompak dan melakukan giat-giat bersama-sama selama diperlukan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan 39 atau 71% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler dan 35 atau 57% sudah mengakses internet. Tanpa regulasi yang kuat, anak beresiko terpapar konten negatif yang tidak sesuai dengan usia. PP Tunas mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memverifikasi usia pengguna dan juga menerapkan pengamanan teknis untuk memitigasi risiko konten negatif. Bagi pelanggar diterapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses platform yang juga tidak patuh. Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut pengesahan PP Tunas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, penguatan hubungan bilateral terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menerima courtesy call dari sejumlah pejabat tinggi luar negeri di Jakarta. Selain menerima Menlu Australia dan Dubes Jerman, Menlu juga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Komandan Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, melakukan serangkaian diplomasi strategis dengan sejumlah pejabat luar negeri pada 4 Agustus 2025 di Jakarta. Dalam pertemuan dengan Menteri Pembangunan Internasional, Multikultural, dan Usaha Kecil Australia, Dr. Anne Ellie, kedua pihak membahas penguatan kerjasama inklusif dan pembangunan global.
Menlu juga menerima farewell call dari Duta Besar Jerman untuk Indonesia, H.I. Ina Lepel, dan menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta peran aktifnya dalam mempererat kemitraan strategis Indonesia-Jerman. Selain itu, Menlu Sugiono turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Jenderal Brian P. Fenton, Komandan Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas kemitraan pertahanan dan strategi pengamanan regional untuk memperkuat stabilitas kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong gerakan hidup sehat sejak dini. Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Jawa Barat meluncurkan cek kesehatan gratis di Bandung. Program ini tak hanya menyentuh siswa-siswi, namun juga guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, CKG diharapkan membentuk kesadaran pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Gembira dan antusias, itulah yang terlihat dari ratusan siswa dan guru di SMP Negeri 5 Bandung saat mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi tensi darah, gula darah, penglihatan, pendengaran, tinggi dan berat badan, hingga tes kebugaran. Menurut Kemenkes, program ini bukan hanya sekedar cek kesehatan, namun juga langkah nyata membangun kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga kesehatan. Aku awal-awal waktu pas mau dites aku tuh udah gaduh gitu kan. Waktu pas tes ternyata wah seru juga ya, terus ya enak gitu, tak seburuk yang aku pikirkan ya. Tadi habis cek kesehatan. Ya senang aja sih, kayak bisa tahu kita tuh sehat atau bisa sehat, terus bisa tahu kita tuh sekarang kondisinya gimana. Secara gratis, tidak usah mengeluarkan uang. Yaps. Terus takut disuntik. Periksa mata, saya sedikit minus kayaknya mah tadi teh. Jadi disuruh periksa lagi, nggak ada rongga di gigi gitu. Tenang, jadi plong gitu rasanya. Dari pemeriksaan yang dilakukan, petugas kesehatan menemukan cukup banyak siswa mengalami masalah di bagian telinga dan gigi. Program CKG dirancang untuk menjangkau lebih banyak sekolah di berbagai daerah ke depannya. Dengan badan yang sehat, anak-anak diharapkan bisa belajar maksimal dan meraih prestasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. CEO Danantara, Rosan Roslani, kembali melakukan pertemuan dengan founder and chairman Aqua Power, Muhammad Abu Nayan, di Jakarta pada Senin 4 Agustus 2025. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kemitraan strategis senilai 10 miliar US dollar atau sekitar 162 triliun rupiah. CEO Danantara, Rosan Roslani, melakukan pertemuan kembali dengan delegasi Aqua Power yang dipimpin oleh founder dan chairman-nya Muhammad Abu Nayan di Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman senilai 10 miliar US dollar yang dilakukan pada 2 Juli lalu di Arab Saudi. Perjanjian pertama tersebut difokuskan pada proyek pembangkitan energi terbarukan, turbin gas siklus gabungan, hidrogen hijau, dan desalinisasi air. Sedangkan kesepakatan kedua berfokus pada pengembangan bersama proyek-proyek energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan teknologi, proyek energi terbarukan, dan gas ke listrik kumulatif sebesar 500 MW, tender listrik baru, proyek hidrogen hijau, dan lini bisnis operasi dan pemeliharaan. Kesepakatan tersebut mencerminkan keselarasan visi antar pimpinan negara dan membuka peluang bagi terwujudnya inisiatif strategis berskala besar di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menkom Dinggi, Mutia Hafid memastikan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah akan menyasar 53 juta pelajar secara nasional. Ia mengatakan secara umum untuk program CKG telah menyentuh angka 16 juta penerima manfaat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid didampingi Gubernur Banten Andra Soni meluncurkan program cek kesehatan gratis sekolah atau CKGS. Mutia menyinggung persoalan kesehatan mata yang dialami siswa-siswi sekolah karena terlalu sering melihat gadget. Mutia menyoroti tingginya kasus gangguan penglihatan pada anak-anak yang menurutnya disebabkan oleh penggunaan ponsel berlebihan. Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir, tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi
Karena nanti ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak. Dan kemudian juga menjadi penting untuk dilakukan sistem pendataan dengan baik dan terkoneksi dengan baik. Sebagai upaya mendukung kesuksesan program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, Menkom Digi Mutia Hafid akan mengakomodasi seluruh infrastruktur layanan komunikasi, seperti percepatan koneksi dalam mengunggah data penyelenggaraan CKG. Menkom Digi menjelaskan, program CKG Sekolah tahap pertama ini digulirkan sebagai langkah dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menuju kemandirian bangsa dan menciptakan generasi emas pada 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menhan Syafri terima kunjungan Menhan Singapura. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chung Sing di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Keduanya membahas komitmen penguatan kerjasama militer dan perdamaian di kawasan ASEAN. Kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chung Sing dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin digelar di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa 5 Agustus 2025. Dalam pertanyaannya, Menhan Syafri menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan antar kedua negara. Syafri menyebut sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dan Singapura harus menjaga kerukunan dan menghindari konflik. Selain itu, Syafri menuturkan bahwa kedua negara sepakat dan berkomitmen dalam meningkatkan latihan bersama dan pertukaran perwira. Tadi kita ngobrol lama, berbicara dua hal. Yang pertama, kita berbicara soal bagaimana kerjasama militer dan pertahanan antara kedua negara itu kita terus tingkatkan, ya. Dan sebagai negara yang bertetangga, kita mesti rukun. Nggak boleh negara yang bertetangga itu ribut. Harus rukun, kita menghindari konflik. Nah, tadi kita sama-sama mencocokkan frekuensi, ya. Jadi TNI, SAF itu akan berlatih di sini dan kita juga akan mengirim perwira-perwira kita ke sana. Yang kedua, kita sesama warga ASEAN. Sini kan ada ASEAN Defense Military, ASEAN Defense Ministers meeting, ya. Jadi kita setiap ada apa-apa kita berembuk, bukan untuk memperuncing situasi, tapi untuk sejukkan situasi. Dan ini kita lakukan, dan saya kira sama dengan Malaysia, sama dengan Vietnam, sama dengan 11 negara yang bertetangga dengan kita jaga semuanya. Tapi sebagai negara yang berdaulat, kita juga harus civis pacem parabellum. Kalau mau damai, harus siap untuk berperang. Itu semua negara begitu. Jadi bukan kita ambisi untuk berperang, tidak. Kita punya ambisi mempertahankan
kedaulatan kita agar supaya bangsa Indonesia itu bisa aman dan nyaman di negaranya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Momen doa kebangsaan lintas agama di Tugu Proklamasi berlangsung hikmat dan penuh makna. Para tokoh lintas agama bersama-sama memanjatkan doa dan harapan untuk bangsa Indonesia menjelang 80 tahun Indonesia Merdeka. Momen hangat kebersamaan dalam doa kebangsaan lintas agama berlangsung hikmat di Tugu Proklamasi Jakarta pada Jumat 1 Agustus 2025, mencerminkan harmoni dalam keberagaman. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia, di mana para tokoh lintas agama turut memanjatkan doa dan harapan bagi bangsa. Romo Fransiskus Sianca Senggat, tokoh Katolik, mengungkapkan bahwa doa kebangsaan tahun ini meninggalkan kesan mendalam serta menghadirkan kesejukan dalam kebinekaan. Ia menekankan pentingnya membangun jembatan kasih antar warga bangsa. Sementara tokoh Hindu I Gusti Made Sunarta menyebut acara ini sebagai bentuk nyata dari sila pertama Pancasila, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga harmoni dengan alam, sesama, Tuhan, dan pemimpin bangsa. Penghayatan ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia diwujudkan pada hari ini dengan adanya 6 agama yang melakukan doa bersama, doa lintas kebangsaan ini sebagai wujud bahwa kemerdekaan ini tidak terlepas dari perjuangan para tokoh-tokoh agama di zaman dahulu. Dilanjut dari agama Buddha, Bante Dhammawudo menyampaikan apresiasi atas keterlibatan komunitas Buddhis dalam kegiatan ini. Serta Pendeta Tommy Lengkong dan Pendeta Mulyati Briani dari Kristen Protestan menyebut acara ini sebagai wujud kebersamaan sejati dan berharap seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kerukunan dan keadilan. Sama ya, jadi kami sangat senang sekali karena diundang untuk berpartisipasi doa bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Agama Muslim yang menjadi host atau tuan rumah acara ini. Jadi kami sangat senang karena ini pertama kalinya. Ini kita bukan berbicara mayoritas dan minoritas. Bukan juga ada istilah yang kami dengar di sini, ada Islam dan non-Islam. Tapi kita melihat kebersamaan pada malam hari ini. Dan kebersamaan itu indah. Senada dengan hal itu, tokoh Konghucu Wonsai Sunarta Hidayat juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa turut serta dalam doa bersama ini. Tentu sangat lemah, segala sesuatunya tidak bisa kita jalan sendiri karena harus memerlukan pertolongan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah doa ini kita berharap agar ke depan Indonesia benar-benar bisa lebih baik. Mari kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh lintas agama pada malam ini sebagai satu bukti bahwa kita semuanya ini adalah punya tekad yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan kick-off pemeriksaan kesehatan gratis di salah satu sekolah dasar negeri di Jakarta Pusat. Adapun dalam catatan Kemenkes terdapat 3 permasalahan utama kesehatan bagi para murid. Salah satunya ialah soal kesehatan gigi. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Dr. Maria Endang Sumiwi menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Agama, Sosial, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Pada rangkaian pemeriksaan ini, Endang menyoroti penggunaan fasilitas ruangan sekolah untuk melaksanakan varian pemeriksaan kesehatan seperti status gizi, berat dan tinggi badan, gigi dan tekanan darah. Selain itu, ada pula pemeriksaan mata, telinga, hingga tes kebugaran di lapangan sekolah secara langsung. Adapun pelaksanaan ini telah dilakukan di sekolah rakyat sebelumnya, di mana ditemukan 3 kasus kesehatan bagi siswa paling dominan, yakni permasalahan gigi, kebugaran, hingga pengidap anemia. Kita lihat ada 2 ruangan yang digunakan untuk melakukan cek kesehatan. Ruangan pertama itu untuk status gizi ya, tinggi badan, berat badan, kemudian juga untuk tekanan darah, kemudian juga untuk periksa gigi. Lalu di ruangan kedua tadi kita lihat ada pemeriksaan mata, pemeriksaan
telinga dan pendengaran ya. Kemudian juga di lapangan tadi kita lakukan tes kebugaran. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah mulai melakukan di sekolah rakyat, ada 72 sekolah rakyat. Ternyata 3 masalah utama. Yang pertama, anak-anak giginya bermasalah 46%. Jadi tadi juga kita ingin membiasakan setiap tahun ada cek kesehatan gratis supaya kebiasaan hidup sehatnya terbangun. Oh, saya setiap tahun cek kesehatan. Lalu pada saat cek kesehatan ketemu masalah apa? Nah, ini nanti akan makin maju ya. Moga-moga seiring waktu berjalan makin sedikit masalah kesehatan yang kita temukan. Nomor 1 tadi masalah gigi. Lalu nomor 2 masalah kebugaran. Ternyata 30% anak-anak kita yang kemarin hasil sekolah rakyat itu kurang bugar. Kemudian yang ketiga ada masalah dengan anemia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Asisul Hakim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Program pemerintah cek kesehatan gratis sekolah ditujukan untuk anak-anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan dengan adanya program CKG di sekolah dapat mengantisipasi resiko berbagai penyakit. Senin 4 Agustus 2025, pemerintah secara resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah sebanyak 12 titik sekolah. Program CKG sekolah ditujukan untuk anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi menegaskan masalah umum yang harus diperhatikan anak sekolah, yaitu gizinya harus memadai. Dengan adanya CKG sekolah, program ini dapat mengantisipasi terhadap potensi resiko berbagai penyakit. Pasalnya saat melakukan peninjauan, Hasan Nasbi menemukan adanya murid sekolah yang mendapatkan tekanan darah tinggi. Dengan adanya potensi penyakit yang ditemukan diharapkan dapat dimitigasi sejak awal. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi penerus bangsa. Yang jelas, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita perlu memberikan pendidikan yang baik. Gizinya juga harus dibuat baik. Tapi mengantisipasi potensi risiko penyakit itu juga harus dilakukan. Jadi untuk kalau di sekolah ini lebih mudah nih. Ya, cek kesehatan gratis itu idealnya kan orang datang aja ke puskesmas bisa. Tapi sekarang pemerintah jemput bola supaya langsung bisa lebih banyak ya masyarakat yang bisa dijangkau oleh program cek kesehatan gratis di sekolah ini. Dan anak-anak sekolah ini kan generasi penerus bangsa yang memang harus diberikan perhatian. Saya lihat tadi ada potensi anemia, hepatitis, gula darah yang diperiksa begitu Prof ya. Ada apalagi tekanan darah, retina mata, telinga. Jadi supaya potensi-potensi yang kemudian bisa segera dimitigasi itu bisa dimitigasi. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, Profesor Asnawi Abdullah juga menambahkan, program CKG harus mulai dari sekolah karena membangun hidup sehat harus dimulai sejak dini. Kenapa kita sasar anak sekolah kan dari pertanyaannya? Kita sepakat bahwa untuk membangun budaya dan perilaku hidup sehat itu harus di-start dari sejak dini. Nah, inilah kita menganggap sekolah itu menjadi entry point kita untuk membangun budaya hidup sehat dan kita harus mulai dari sekolah. Dari Tangerang Selatan, Quinita Putri Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis bagi pelajar yang diluncurkan secara serentak di sekolah-sekolah mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Dasko berharap agar nantinya program ini dapat secara merata menjangkau seluruh wilayah yang ada di penjuru negeri. Peluncuran secara serentak program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar pada 4 Agustus 2025 didukung penuh oleh DPR RI. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan, penggunaan aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak, dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya, awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta, dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemerintah bersama DPR menerima audiensi bersama Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam audiensi tersebut, pemerintah dan DPR serta Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODO 2027 mendatang. Pemerintah dan DPR bersama Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODO 2027. Kesepakatan tersebut diambil setelah DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan dengan cermat terkait persoalan odol. Oleh karena itu, nantinya DPR dan pemerintah serta Asosiasi Pengemudi Independen akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal mengenai Zero Odol 2027 mendatang. Teman-teman media sekalian, pada hari ini kami kedatangan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, yaitu pengemudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik, yang tadi kita telah berdiskusi bersama-sama dengan DPR dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, dan dengan Sekretaris Kabinet. Di mana tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload, sehingga tadi menuju zero odol tadi di 2027 kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Dan tadi Pak Mensesnek itu sudah menyampaikan juga beberapa hal. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengemudi Independen Suroso menyebut pihaknya siap untuk mengawal menuju Zero Odol 2027 bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya, Zero Odol 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di tanah air. Saya mewakili teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik tadi telah bersepakat dengan pemerintah, dengan dihadiri Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet, beserta Bapak Wakil Ketua DPR RI, beserta Komisi 5 DPR RI. Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero 2027. Kita sudah sepakat Zero Odol di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya. Jadi
Untuk teman-teman semuanya yang perlu kita sampaikan, kita terima kasih kepada pemerintah, kepada bapak-bapak semua yang tadi telah musyawarah bersama, telah rapat bersama, yang telah menjembatani kepada teman-teman pengemudi ini selaku pemutar roda ekonomi di negeri kita ini, telah sepakat bersama untuk menuju 2027 adalah melaksanakan zero odol. Bukan zero odol, zero overload, overloading, overdimensi. Nanti kalau odol itu pasta gigi, tidak ada undang-undang odol. Ya, jadi untuk teman-teman yang namanya menuju zero overload, overloading, overdimensi, bukan odol ya. Nanti dikirain pasta gigi. Ini karena undang-undang. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Asosiasi Pengemudi Listrik Suroso meminta kepada para seluruh pengemudi truk untuk memasang bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Suroso menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, banyak tersebar pengibaran salah satu bendera manga One Piece di halaman rumah hingga mobil truk. Dalam hal ini, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada seluruh pengemudi truk untuk dapat mengibarkan bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Dirinya menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Suroso mengatakan pengemudi yang tidak mematuhi aturan akan ditindak dengan tegas. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih merupakan sebagai bentuk menghormati jasa pahlawan. Untuk bendera kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin sudah kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib memasang di armada, di rumah untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan di bangsa dan negeri kita ini. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah dengan masyarakat yang menyukai bendera One Piece. Namun Dasko mengingatkan untuk tidak memecah belah bangsa dengan pemasangan bendera One Piece. Ya sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan sinergi Polri dengan Kemenimpas adalah mitra strategis dalam menjalankan tugas-tugas keimigrasian dan permasyarakatan. Kolaborasi ini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kerjasama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Polri menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan orang asing, penegakan hukum di bidang keimigrasian, serta pembinaan narapidana di tanah air. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut hubungan kelembagaan ini telah terjalin sejak lama dan terbukti efektif mendukung program nasional, termasuk pemberantasan narkoba, tindak pidana perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Agus berharap sinergi antar kedua instansi dapat meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas negara, terutama dalam mengawal visi Indonesia Emas 2045. Sejak awal Polri telah menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, terutama dalam hal pengawasan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Keterikatan ini bahkan tercermin dari figur Jenderal Polisi Sugeng Imam Santoso yang sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi sebelum akhirnya memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Begitu pula dengan institusi pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dan pemasyarakatan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Lebih dari itu, hubungan kelembagaan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Polri telah terjalin erat dengan ditandainya dengan kepercayaan negara kepada perwira tinggi Polri untuk memimpin institusi imigrasi dan pemasyarakatan serta jabatan-jabatan strategis lainnya di lingkungan kementerian dan lembaga, sehingga peran kepolisian di dalam mengawal dan menjaga negara ini menjadi tanggung jawab yang tidak bisa terlepaskan dari tugas-tugas kepolisian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat berkaitan yang tidak terpisahkan, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas nasional seperti pemberantasan narkoba, mendukung ketahanan pangan, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penyelundupan manusia, sebagaimana tercantum dalam 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sinergi antar kedua instansi merupakan bagian integral dari upaya mensukseskan visi besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Tarif impor 19% Amerika Serikat masih bisa diturunkan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sampurasun Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan dari Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi mengatakan bahwa Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Namun menurutnya kemungkinan tersebut bergantung kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan hasil negosiasi dengan pemerintah Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia masih ada kemungkinan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Prasetyo menyebut pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kendati demikian, kemungkinan tersebut bergantung kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor. Untuk secara resminya, ya, secara umumnya kan di 19%. Tapi memang kemudian ada beberapa komoditi-komoditi tertentu yang memang ada pengecualian. Kalau negosiasi ya terus-menerus kita mencoba melakukan upaya negosiasi meskipun pihak pemerintah Amerika sudah menetapkan tarifnya. Tapi masih ada kemungkinan bisa berubah? Ya kalau kemungkinan pasti ada. Tapi kita belum bisa memastikan karena itu kan ada keputusan di pihak pemerintah Amerika. Tapi sekali lagi ada beberapa komoditas, ada beberapa barang yang ada pengecualian. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Dasko berharap negosiasi yang nantinya dilakukan dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia. Ya kalau masalah negosiasi dengan Amerika yang terus berjalan, hendaknya diserahkan kepada pemerintah dan tentunya pemerintah akan berusaha sebaik-baiknya agar hasil yang dicapai itu dapat berguna dan juga memenuhi harapan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi persoalan sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Dasko mengatakan pihaknya telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan terkait royalti musik tersebut. Sejumlah kafe dan tempat usaha kini mulai mengurangi atau bahkan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya akan mencermati dunia permusikan yang belakangan ini menjadi persoalan. DPR RI juga telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan. Baik, DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, angkat bicara terkait pertemuannya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani pada beberapa waktu lalu. Dasko menyatakan dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo untuk Megawati Soekarnoputri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko buka suara terkait pertemuannya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani serta Prananda Prabowo. Pertemuan tersebut diketahui melalui unggahan sosial media miliknya yang terlihat momen kehangatan terjalin pada beberapa waktu lalu. Dasko mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Mensesnek membawakan pesan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada Megawati. Isi pesan itu merupakan ucapan selamat dari Prabowo untuk Kongres PDIP serta beberapa hal yang mengenai Museum Bung Karno hingga terkait masalah Undang-Undang Pemilu. Yang pertama, kami dengan Mensesnek itu ke sana datang menyampaikan pesan. Kalau Mensesnek itu pesan Presiden kepada Bu Mega, yaitu ada beberapa hal mengenai Museum Bung Karno. Kemudian pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai kepada saya untuk disampaikan kepada Bu Mega. Pertama adalah ucapan selamat berkongres, karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar termasuk para ketua umum, sehingga pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai ketua umum menitipkan pesan selamat berkongres dan
beberapa hal ya terkait dengan masalah undang-undang pemilu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyambut baik seluruh kader PDI Perjuangan yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Dasko menyebut dukungan yang diberikan PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan yang membangun, melainkan diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus pada beberapa waktu lalu. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dukungan dari PDI Perjuangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Namun Dasko menyebut dukungan dari PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan, melainkan dinilai perlu agar pemerintahan dapat mencapai tujuannya. Dirinya mengungkapkan dalam beberapa pertemuan, Ketua Umum PDIP itu akan tetap memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan Gerindra juga menegaskan dukungan yang diberikan PDIP tidak ada kaitannya dengan pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita pertama menyambut baik dari PDIP yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Karena walaupun kemudian saya menyimak juga pidato Bu Mega ya, bahwa mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. Nah, hal-hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dapat mencapai tujuannya. Demikian. Saya pikir nggak ada kaitannya, karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi, menerima kunjungan resmi dari Menteri Pertanian Australia, Julie Collins, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerjasama dagang sektor pertanian, hingga inisiatif lingkungan dan ketahanan pangan, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto, menerima kunjungan dua perwakilan negara sahabat, yakni Menteri Pertanian Australia, Julie Collins, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Dalam pertemuan dengan Australia, kedua pihak membahas peluang penguatan kerjasama di sektor perdagangan pertanian, termasuk peningkatan kapasitas petani dan teknologi agrikultur. Sementara itu, pertemuan dengan Duta Besar Inggris fokus pada isu lingkungan, ketahanan pangan, dan inisiatif pengelolaan karbon berkelanjutan, seperti program Carbon Loops yang tengah dikembangkan Inggris bersama mitra global. Hari ini kami dari Komisi 4 mendapat kehormatan kunjungan dari Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia. Kami membicarakan berbagai hal hubungan dagang, terutama sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini masih mengalami defisit perdagangan, di mana impor Australia ke Indonesia lebih banyak daripada, jauh lebih banyak dari ekspor kita. Jadi kita bicarakan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mengekspor lebih banyak lagi produk-produk pertanian, misalnya seperti buah-buahan dan sebagainya. Fokus utamanya kita tadi bicara mengenai blue carbon ya, jadi dari UK, pemerintah UK banyak sekali program-program yang bisa diberikan kepada pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia mengenai gajah itu, konservasi gajah. Jadi
Raja King Charles menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa minta supaya dialokasikan 10.000 hektar lahan untuk konservasi gajah. Bersama Pak Prabowo diberikan, kenapa hanya 10.000? Saya kasih 20.000. Ternyata tambah lagi dinaikin menjadi 90.000. Jadi Raja Charles sangat gembira sekali menaikkan. Komisi 4 DPR RI menilai kolaborasi strategis seperti ini sejalan dengan visi Indonesia dalam memperkuat sektor pertanian dan mengintegrasikan kebijakan lingkungan secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menuturkan selama 8 bulan kementeriannya berjalan, sudah lebih dari 4.000 pekerja migran berhasil dicegah berangkat secara ilegal. Hal ini disampaikan Menteri Karding saat menghadiri Congress of Indonesian Diaspora ke-8 di Ibu Kota Nusantara pada 1 Agustus 2025. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menghadiri Congress of Indonesian Diaspora ke-8 di Ibu Kota Nusantara pada 1 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding mengungkapkan bahwa selama 8 bulan kementeriannya berjalan, sudah lebih dari 4.000 pekerja migran berhasil dicegah berangkat secara ilegal. Berkat kerja keras tim reaksi cepat yang dibentuk, banyak calon pekerja migran yang diselamatkan dari jalur berbahaya dan kembali diberi harapan untuk berangkat secara benar dan aman. Menteri Karding menuturkan Kemen P2MI memulainya dari dasar, dari mendirikan Migran Center sebagai tempat untuk bertanya, belajar, dan untuk tempat mempersiapkan diri. Tak hanya itu, Kemen P2MI juga membuka kelas migran di Lampung dan mendapatkan sambutan luar biasa. Lebih dari 8.500 pelajar mendaftar hanya dalam sebulan. Kita harus punya prioritas-prioritas. Apa yang harus diperhatikan untuk menjaga anak-anak kita ini supaya perlindungannya bagus? Suka tidak suka kita harus membangun ekosistem vokasi yang terintegrasi di dalam negeri. Kami sekarang mendorong untuk dibentuk yang namanya Migran Center. Kemarin di Lampung saya meluncing apa yang disebut Migran Class. Lebih lanjut disampaikan, di desa juga dibangun Desa Migran Emas. Disinilah pelindungan dimulai dari keluarga dan komunitas, agar siapapun yang merantau mengetahui caranya, paham risikonya, dan mendapatkan pendampingan yang layak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kirab budaya Betawi turut meramaikan Jakarta World Folk Fest 2025 di Car Free Day Jakarta pada Minggu 3 Agustus 2025. Menghadirkan delegasi dari berbagai negara, kirab persembahan Dinas Kebudayaan Jakarta ini mewarnai jantung Jakarta. Dalam rangkaian Jakarta World Folk Festival 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta meramaikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada Minggu 3 Agustus 2025 lalu. Acara yang diselenggarakan dari 1 hingga 6 Agustus 2025 ini menampilkan delegasi dari berbagai negara seperti Rusia, Korea Selatan, Bulgaria, India, dan Jepang. Tak hanya itu saja, sanggar-sanggar binaan Dinas Kebudayaan Jakarta juga turut meramaikan festival ini. Adanya penampilan palang pintu, pencak silat, ondel-ondel, dan tari-tarian khas Betawi ditampilkan di berbagai lokasi ikonik Jakarta, termasuk di Balai Kota Senayan Park dan Bundaran HI. Dengan tema Harmony of World Culture in the Heart of a Global City, festival ini dibuat untuk merayakan keberagaman budaya dan mempererat perdamaian global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa Sugiono akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri setelah resmi ditunjuk menjadi Sekjen Gerindra periode 2025 hingga 2030. Dasko meyakini penunjukan sebagai Sekjen tersebut, Sugiono dapat menjalani tugas di pemerintahan Presiden Prabowo dan partai dengan baik. Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi ditetapkan sebagai Sekjen Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan,
penetapan sebagai sekjen, Sugiono akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Dirinya meyakini Sugiono dapat menjalani tugas di pemerintahan Prabowo dan juga partai politik. Dasko menilai Gerindra merupakan partai yang lama sehingga memiliki manajemen yang baik. Saya rasa Pak Sugiono itu tetap akan menjadi sekjen partai, tetapi juga tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Dan saya pikir pembagian tugas di pemerintahan dan di partai itu bisa dijalankan dengan baik, karena Gerindra itu adalah partai yang sudah lama dan manajemennya berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan temukan pencari ikan asal Paya Benua. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Horas Maju Ajo Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pencarian pada hari kedua terhadap seorang pencari ikan yang dikabarkan hilang diterkam buaya di Sungai Menduk telah membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban terapung dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 1 km dari lokasi kejadian awal. Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang Imade Oka Astawa menjelaskan korban akibat keganasan buaya yang hilang di Sungai Desa Menduk berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada 3 Agustus 2025 pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Pada saat ditemukan tubuh korban dalam keadaan utuh, namun terdapat luka gigitan akibat predator buas tersebut pada organ tubuhnya. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi dan membawa jasad korban menuju rumah duka di Desa Paya Benua. Cuaca di lokasi saat pencarian turun hujan deras yang juga menjadi hambatan tim SAR dalam melakukan pencarian. Kejadian bermula saat korban dengan inisial I 53 tahun warga desa Paya Benua bersama temannya pada 2 Agustus 2025 sedang mencari ikan dengan cara memancing di alur Sungai Menduk menggunakan perahu kecil. Pukul 21.03 waktu Indonesia Barat saat hendak memasang pancing miliknya, tiba-tiba korban diterkam buaya dan diseret ke dalam air. Teriakan korban terdengar oleh rekan korban yang berada tak jauh dari korban. Rekan korban bergegas menghampiri dan melihat seekor buaya menyeret tubuh korban ke dalam air. Melihat hal tersebut, rekan korban bergegas melapor kejadian tersebut ke Kepala Desa Paya Benua dan informasi tersebut diteruskan ke Kansar Pangkal Pinang untuk meminta bantuan SAR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 pejabat PT Padi Indonesia Maju sebagai tersangka kasus pengoplosan beras premium. Para tersangka diduga menjual beras tidak sesuai standar mutu, serta sejumlah barang bukti berupa beras oplosan dan dokumen produksi telah disita kepolisian. Beras oplosan yang dijual sebagai beras premium kembali menjadi sorotan setelah di Tipideksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan menetapkan 3 tersangka baru dari PT Padi Indonesia Maju, anak grup perusahaan Wilmar Group. Tersangka terdiri dari Presiden Direktur berinisial S, Kepala Pabrik berinisial AI, dan Kepala Quality Control berinisial DO. Dir Tipideksus sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf menyatakan bahwa ketiga tersangka diduga memproduksi dan menjual beras premium merek Fortune, Sania, Sip, dan Sofia yang tidak sesuai standar mutu dan takaran. Sebelumnya polisi juga sudah menetapkan 3 tersangka dari PT Food Station terkait kasus serupa. Semua tersangka belum ditahan karena dianggap kooperatif selama penyelidikan. Dari hasil tersebut ditemukan fakta-fakta penyidikan
Hasil penyidikan sebagai berikut, ditemukan adanya beras premium merek Shania Fortune, Sofia dan Sip yang didapat dari beberapa lokasi pasar tradisional dan retail modern, dan setelah dilakukan uji laboratorium diketahui hasil komposisi beras tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128 2020 yang ditetapkan dalam Permentan nomor 31 tahun 2017. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Kasus ini menjadi perhatian penting untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan pasar terhadap produk beras premium. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Viral di media sosial, seorang pengendara motor dengan bangganya berhasil menerobos jalur cepat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat tanpa diberhentikan petugas kepolisian. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan akan menindak tegas pelaku karena membuat konten saat berkendara yang jelas melanggar undang-undang lalu lintas yang membahayakan keselamatan diri dan pengendara lain. Video rekaman seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor berwarna biru ini viral di media sosial. Pasalnya pemotor yang belum diketahui identitasnya itu membuat konten berkendara saat menerobos jalur cepat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Narasi dalam video tersebut pun cukup nyeleneh, di mana si pemuda dengan bangganya melintas lancar di jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2 tanpa diberhentikan oleh petugas kepolisian. Rupanya aksi melanggar hukum yang direkam untuk kepentingan konten media sosial itu telah dilakukan beberapa kali. Menanggapi video tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin menegaskan akan menindak tegas pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Menurutnya, membuat konten saat berkendara jelas telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Undang-Undang Pidana terutama pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan barang siapa yang dengan sengaja membuat ataupun mengendarai kendaraan dengan kondisi yang bisa berdampak pada keselamatan pengguna jalan lain akan diancam pidana. Jelas menegaskan bahwa ada pasal pelanggaran dan juga pasal kejahatan. 310 atau 311 juga termasuk kategori dalam pasal kejahatan. Barang siapa yang dengan sengaja membuat ataupun mengendarai kendaraan dengan kondisi yang bisa berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan lain, yang membuat konten sambil nyetir, apalagi sambil membawa kendaraan, dan ini berpotensi mengganggu keselamatan orang lain, ini ancamannya cukup berat. Ya. Ini juga himbauan kepada kita semua, tentunya dalam berperilaku berlalu lintas di jalan, banyak hal yang harus kita perhatikan ya demi kelancaran dan juga keselamatan seluruh pengguna jalan. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain juga membutuhkan itu. Dirlantas menghimbau kepada sebuah pengendara baik roda 2 maupun roda 4 dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan satuan selama berkendara demi mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia masih mengkalkulasi kerugian akibat dampak anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di perlintasan Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. PT KAI juga masih memberikan batas waktu pembatalan tiket dengan pengembalian dana 100% hingga 7 hari mendatang untuk 80 perjalanan yang dibatalkan sejak tanggal 1 hingga 3 Agustus. Sembilan 19 jam upaya evakuasi, petugas gabungan akhirnya berhasil memindahkan gerbong kereta Argo Bromo Anggrek, relasi Pasar Turi Surabaya Gambir, yang anjlok di perlintasan Stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. PT KAI memastikan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi, jalur perlintasan sudah kembali bisa dilalui kereta api, namun dengan kecepatan terbatas. Anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek membuat sebanyak 80 perjalanan kereta dengan total sebanyak 440.000 tiket untuk keberangkatan tanggal 1 hingga 3 Agustus terpaksa dibatalkan. Demi memberikan kemudahan bagi para calon penumpang, PT KAI masih memberikan batas waktu pengembalian tiket dengan pengembalian dana 100% hingga 7 hari mendatang. Meski mengalami kerugian yang cukup besar, namun PT KAI hingga kini masih mengkalkulasi kerugian yang diderita akibat anjloknya kereta tersebut. Kita belum menghitung kerugian ya. Namun demikian dalam kondisi sekarang ya kami akan terus meningkat pelayanan terutama keselamatan karena kereta api sudah menjadi moda transportasi pilihan masyarakat. Jadi saya sampaikan tadi dalam 3 hari Jumat, Sabtu dan Minggu
ada 440.000 tiket yang terjual. Ya. Dan khusus tanggal 2 dan 3, hari Sabtu dan Minggu, itu 250.000 tiket yang terjual. Makanya kami ya melakukan penyampaian pada masyarakat hari ini untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa kereta api sudah normal kembali dari 72 plus 63 yang berjalan sekarang ini hanya sekitar 7 plus 3 ya. Ada 10 yang terlambat dan keterlambatannya keberangkatan. Namun untuk ketepatan waktunya kita akan upayakan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. PT KAI juga menyerahkan sepenuhnya penyebab pasti insiden tersebut kepada petugas gabungan dari KNKT, DJKA, dan Dirjen Perhubungan. Agar insiden serupa tidak kembali terjadi, KAI terus melakukan mitigasi dengan perawatan rutin sarana dan prasarana kereta api. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Insiden kereta rel listrik terjadi di jalur 9 stasiun Jakarta Kota pada Selasa pagi. Sebuah rangkaian KRL Bogor Jakarta Kota dikabarkan mengalami anjlok saat memasuki emplasemen. Rekayasa pola operasi pun dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk mengurangi dampak gangguan terhadap penumpang yang akan menuju atau dari Jakarta Kota. Kereta rel listrik komuter lain dari Bogor menuju Jakarta Kota mengalami anjlok di jalur 9 emplasmen stasiun Jakarta Kota pada Selasa pagi, tepatnya 5 Agustus 2025. Pihak PT Kereta Api Indonesia menyatakan insiden tersebut masih dalam penanganan petugas. Sejumlah rekayasa pola operasi dilakukan untuk menyesuaikan perjalanan KRL yang terdampak. Di antaranya, KA 1195F dari Cilebut hanya beroperasi hingga stasiun Manggarai, lalu kembali ke arah Depok. KA 1191 hingga KA 1205 yang semula menuju Jakarta Kota dihentikan di stasiun Jayakarta dan kembali lagi menuju Bogor. Sedangkan KA 1201 dari Depok masih dapat menempuh perjalanan hingga stasiun Jakarta Kota. Penumpang dihimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas. Hingga saat ini belum ada korban dilaporkan dalam insiden tersebut. Petugas masih berupaya menormalkan operasional di sekitar stasiun Jakarta Kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan pohon beringin tumbuh di depan gedung PGRI Kota Bandung tumbang dan menutup akses Jalan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Senin sore. Jalan juga sempat tergenang air akibat hujan setinggi sekitar 10 cm karena tertahan pohon tumbang. Sebuah pohon beringin tumbuh di depan gedung PGRI Kota Bandung dan tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Kejadian itu menutup akses jalan Babakan Ciparai yang menyebabkan kemacetan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Diduga usia pohon yang sudah 22 tahun membuat strukturnya rapuh. Saat kejadian jalan sempat tergenang sekitar 10 cm akibat air tertahan pohon tumbang. Namun banjir cepat surut setelah hujan reda. Saat ini petugas dari DPKP dan Diskar PB Kota Bandung sudah menangani pohon tumbang tersebut. Dari Bandung, Natania Astria, Simpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi di sebuah ruko yang berada di lantai 5 Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara pada Senin 4 Agustus 2025. Kebakaran pertama kali dilaporkan oleh seorang warga yang bernama Novi. Akses sempit di area terbakar menyulitkan petugas menjangkau titik api. Kebakaran melanda lantai 5 salah satu ruko di Mangga 2 Square. Asap hitam tebal tampak membumbung tinggi dari area kebakaran. Menurut laporan Gatot Sulaiman dari Sudin Sulkarmat, kebakaran ini dilaporkan oleh seorang warga bernama Novi. Bahkan terdengar suara ledakan sebelum api membesar yang diduga berasal dari toko elektronik di lantai 5. Untuk mengatasi kebakaran, sebanyak 12 unit damkar dengan total 45 personel diterjunkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik, namun pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Natania Astria, Simpo TV melaporkan. Gunung berapi Krashenikov di Semenanjung Kamchatka, Rusia Timur Jauh meletus pada Minggu 3 Agustus 2025 waktu setempat. Ini adalah letusan pertama yang tercatat dalam 600 tahun terakhir. Letusan ini terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan 8,7 skala Richter melanda wilayah tersebut. Semburan abu dari gunung berapi mencapai 6 km ke langit dan mengarah ke Samudra Pasifik.
Gunung Kraseninnikov yang berada di cagar alam Kronotsky, Kamchatka, meletus pada Minggu malam. Gumpalan abu terlihat membumbung ke langit dan mengarah ke timur menuju Samudra Pasifik. Kementerian Darurat Kamchatka melaporkan tidak ada hujan abu di daerah berpenduduk. Letusan ini disertai gempa susulan berkekuatan 7,0 skala Richter dan memicu peringatan tsunami yang kemudian dicabut oleh otoritas Rusia. Kepala Tim Tanggap Gunung Api Kamchatka, Olga Girina menyatakan bahwa letusan terakhir gunung ini tercatat sekitar 600 tahun lalu. Meski aktivitas sudah menurun, potensi letusan lanjutan masih ada. Gempa sebelumnya juga telah memicu tsunami kecil di Jepang dan Alaska. Dari Kamchatka, Natania, Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Senin siang menyebabkan Kali Sunter meluap dan menggenangi sejumlah titik di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai hingga 60 cm dan merendam pemukiman padat penduduk sebanyak 16 RT. Sejumlah wilayah di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur kembali tergenang akibat luapan Kali Sunter setelah hujan deras mengguyur sejak Senin siang. Genangan air mencapai hingga 60 cm di titik tertentu dan melanda wilayah padat penduduk di 16 RT di Kelurahan Lubang Buaya, Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Kampung Tengah, Kebon Pala, dan Kelurahan Makassar. Petugas gabungan dari pihak Kelurahan, PPSU, dan juga BPB di Jakarta Timur langsung diterjunkan untuk melakukan penanganan darurat di lokasi. Kepala BPBD Jakarta Muhammad Yohan menyatakan, siaga 3 untuk beberapa titik pintu air di Jakarta, seperti Angke Hulu dan Kali Sunter Hulu. Proses penyedotan air dilakukan dengan pompa mobile yang dikerahkan ke sejumlah titik rawan genangan. Pihak Kelurahan Cipinang Melayu juga menghimbau warga, terutama yang tinggal di bantaran Kali Sunter, untuk tetap waspada dan menghindari aktivitas yang beresiko di sekitar area banjir. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Jombang pada Senin pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Insiden tersebut melibatkan sebuah bus antar kota menabrak truk yang sedang berhenti di tepi jalan. Akibatnya truk tercebur ke sungai dan 3 penumpang mengalami luka ringan. Bus Mira bernomor polisi S7818US yang melaju dari Surabaya menuju Yogyakarta mengalami kecelakaan di jalur arteri Desa Sambirejo Senin pagi. Saat melintas di Jalan Raya Jogoroto, bus yang dikemudikan Arif Nur Hidayat diduga oleng ke kiri dan menabrak truk box yang sedang parkir di tepi jalan. Truk box dengan nomor polisi L9039BX yang dikemudikan Sandi Huda tersorong hingga tercebur ke sungai akibat benturan keras. Dalam insiden ini 3 penumpang bus mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara kedua kendaraan telah dievakuasi dan dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang sebagai barang bukti. Dari Jombang, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Sebuah SPBU di Kembangan, Jakarta Barat menutup penjualan bahan bakar jenis Pertalite. Penutupan dilakukan setelah tangki Pertalite tercemar biosolar akibat kesalahan teknis pembongkaran bahan bakar. Sejumlah kendaraan konsumen dilaporkan mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU tersebut. SPBU 34116 12 di Jalan Kembang Kerep, Jakarta Barat terpaksa memberhentikan penjualan Pertalite setelah terjadi insiden pencemaran tangki BBM akibat tercampurnya biosolar ke dalam tangki Pertalite. Manajer SPBU Ramses Sitorus mengatakan kesalahan terjadi saat pembongkaran BBM dari mobil tangki. Seharusnya selang dituju ke tangki biosolar, namun justru terhubung ke tangki Pertalite. Sekitar 8.000 kiloliter biosolar dilaporkan masuk ke dalam tangki Pertalite. Insiden itu menyebabkan sejumlah kendaraan mogok tak lama setelah mengisi bahan bakar di SPBU. Setelah menerima laporan dari konsumen, penjualan Pertalite langsung ditutup dan proses vakum tangki dilakukan. Ramses menegaskan insiden ini merupakan kesalahan prosedural internal dan bukan kesengajaan. Selain menanggulangi dampak, pihak SPBU mengaku siap bertanggung jawab atas konsumen yang terdampak, yaitu dengan mengganti rugi biaya perbaikan kendaraan maupun kompensasi lain. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.